Bab 3531, Orang-orang berbakat. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Kali ini, rasio mekanik nasional Tianji, meskipun tipu muslihat di atas meja hanyalah posisi kepala dan wakil komandan armada perintis, pada kenyataannya, semua sekretaris tinggi Tianzu sangat menyadari, ini adalah pemilihan rahasia patriark junior baru. Pemenangnya akan memiliki patriark yang dapat menjadi keluarga surgawi berikutnya. Tentu saja, ini harus menunggu sampai berita tentang jatuhnya Kaisar Shaoyang Shaofeng saat ini dikonfirmasi. Proyek uji rasio perbandingan mekanis adalah kemampuan fusi mekanis misterius pamungkas dari orang-orang Tianji. Kemampuan ini, patriark dari patriark hanya terbuka untuk leluhurnya, jadi sudah pasti akan ada banyak generasi muda dari kelompok etnis Tianzu. Tidak dapat berpartisipasi. Tidak semua suku memiliki kualifikasi untuk menjadi patriark, dan mereka terkait erat dengan bakat mereka. Rasio mekanis lebih dari sekadar kemampuan fusi mekanis, tetapi teknik rahasia pamungkas dari patriark terbuka, dan hanya pengakuan, keberadaan semacam ini, bahkan generasi muda dari tingkat tinggi Tianji. Oleh karena itu, mobilnya setidaknya merupakan benteng kecil berdiameter 50.000 meter, yang sebagian besar merupakan benteng besar dengan diameter 100.000 meter. Akibatnya, rasio mekanis tempat tersebut jelas tidak terlalu kecil, itu adalah kekosongan luas 100.000 mil, di domain luar di luar lingkaran industri kota Tianji. Keesokan paginya, ketika Ye Xuan bergegas bersama Canas, kekosongan luas 100.000 mil sudah penuh dengan benteng padat, bahkan beberapa benteng besar dan benteng kecil. Selain jutaan orang surgawi yang menonton pertandingan, ada sejumlah besar robot cerdas juga memiliki kehormatan seperti itu. Orang-orang dari kebangsaan Tianzu lahir dari robot-robot cerdas ini, dan mereka memiliki kebijaksanaan untuk dilahirkan. Oleh karena itu, di base camp kebangsaan Tianji, semua orang surgawi secara sadar akan membimbing diri mereka sendiri ke robot-robot cerdas yang tak terhitung jumlahnya di bawah kepemimpinan mereka. Seperti perang semacam ini untuk menyaksikan kemampuan integrasi mekanis tingkat tinggi dari orang-orang tingkat tinggi, beberapa robot cerdas mungkin memiliki peluang tertentu untuk membuat kecerdasan elektronik mereka berubah setelah pengamatan, sehingga melahirkan kesadaran diri, yang berarti yang baru. Suku itu lahir. Selain itu, ada beberapa benteng yang dibawa oleh para pelayan dari para pelayan surgawi yang mengirim mereka ke kota surgawi. Mereka awalnya ditempatkan di penjara kekaisaran di pusat kota-kota Tianji. Namun, kesempatan ini untuk menunjukkan kejeniusan keluarga surgawi, Kaisar jelas tidak akan melepaskannya. Dia secara pribadi memerintahkan agar para penjaga surgawi dari pasukan surgawi yang melihat para budak dan sandera dikawal untuk melihat kekuatan dahsyat dari misteri pamungkas orang-orang Tianzu. Patriark dari patriark tidak muncul, tetapi tidak diragukan lagi bahwa pasti ada banyak avatar di antara banyak kapal perang, benteng, dan benteng. Di kota mekanik berbintang ini, Kaisar, leluhur keluarga surgawi, dapat digambarkan sebagai inkarnasi ada ratusan juta, di mana-mana. Rasio mekanis dimulai dengan sangat cepat, aturannya sederhana, dan cukup sederhana untuk mengatakan bahwa tidak ada aturan. Oleh karena itu, para kandidat dapat memainkan tantangan kapan saja, dan sampai mereka berhenti, mereka akan kehilangan kualifikasi mereka. Jika Anda cukup kuat, Anda dapat dengan mantap mendirikan pusat kekosongan sepanjang 100.000 mil ini sejak awal, menerima tantangan semua orang, berdiri sampai akhir, dan menarik perhatian. Ye Xuan tidak impulsif. Meskipun dia yakin bisa melakukan ini, itu terlalu berangin. Ini adalah kota Tianji. Keberadaan lainnya Ye Xuan tidak takut, tetapi patriark bangsa Tianji, dia tidak takut. Meskipun Kaisar Yi hanyalah kehidupan cerdas yang diciptakan oleh pelopor teknologi Teran, ia membunuh Xingbo, dan telah membuktikan caranya menjadi panas. Sebagai kehidupan baru kecerdasan mekanis, Kaisar Yi secara bertahap dapat tumbuh dengan sekelompok besar robot cerdas, membimbing mereka selangkah demi selangkah, dan menciptakan lebih banyak kehidupan kecerdasan mekanis di antara mereka, dan berhasil mendominasi bidang kosmik. Selama ratusan ribu tahun, ini sendiri telah menjelaskan kengerian caranya. Belum lagi bahwa itu adalah kehidupan kecerdasan mekanis yang pintar. Bahkan seekor babi, setelah hidup selama ratusan ribu tahun, dapat menjadi industri babi yang kuat. Keberadaan seperti ini, Ye Xuan tahu bahwa sekarang berjuang, jadi tidak perlu menarik terlalu banyak perhatian. Mesin itu lebih besar daripada yang sebenarnya harus dia menangkan, tetapi paling-paling itu seperti kuda hitam. Ketika dia bermain di waktu yang krusial,
itu memberinya perasaan memenangkan permainan besar. Jika tidak, Mu Xiu Yulin, yang memancing kecurigaan kaisar, dapat benar-benar merepotkan. Perang dimulai segera. Inti tingkat tinggi dari generasi muda dari dua keluarga surgawi itu menangkap pertempuran dalam kekosongan sepanjang 100.000 mil ini. Dari waktu ke waktu, ledakan gemuruh-gemuruh terdengar, dan kekosongan besar terganggu. Kedua generasi muda itu tidak lemah dalam kekuatan tingkat tinggi mereka. Mobil mereka semua adalah benteng besar berdiameter 100.000 meter, dan karena uji rasio adalah fusi mekanis misterius pamungkas dari orang-orang Tianzu, jadi kedua orang ini datang dan langsung berintegrasi dengan mobil masing-masing. Dua peperangan mekanis, itu terlihat luar biasa. Satu perubahan adalah pisau mekanis, yang setara dengan bentuk yang diubah oleh Sabao Feng di awal, tetapi lebih kuat dan mengambil garis jarak dekat untuk memperkuat. Yang lain berubah menjadi cacing bertabur bintang, seluruh tubuhnya adalah duri padat dan selang seperti bagian mulut. Setiap selang sebenarnya adalah moncong. Itu adalah cara untuk memperkuat jarak. Meskipun peperangan mekanis dari kemampuan fusi mekanis kedua orang itu bukanlah hal baru, setidaknya Ye Xuan tidak merasakan titik terang apapun, tetapi saat pertempuran berlangsung, ia secara bertahap mendapatkan yang menginspirasi, rasakan. Orang-orang Tianji benar-benar memiliki banyak bakat. Jika mereka berbicara tentang kultivasi ras manusia, atau kultivasi kekuatan spiritual iblis, dan kultivasi bakat darah alam semesta kedua, mereka mungkin tidak benar-benar apa-apa. Tidak luar biasa, tetapi di bidang mesin dan elektronik, setiap planet dari keluarga surgawi memiliki bakat yang unik. Para elit muda yang dapat menjadi patriark dari para patriark secara alami adalah yang terbaik di antara mereka. Tingkat perubahan antara kedua peperangan mekanis itu tidak mengherankan. Ye Xuan bahkan merasa bahwa itu terlalu konservatif dan terbelakang. Namun, saat pertempuran dimulai, kedua orang itu bertarung melawan peperangan mekanis yang terbentuk setelah integrasi mereka sendiri dengan mobil. Dalam hal penerapan teknis, Ye Xuan membuka matanya. Semua ini, Ye Xuan belum melepaskannya, langsung melalui sistem penelan tubuh, diteruskan ke benteng kehidupan yang telah berubah menjadi Baofeng. Saya percaya bahwa gambar pertempuran antara peperangan mekanis ini juga dapat memiliki efek inspiratif tertentu pada dukungan kehidupan Hoshino. Ye Xuan hampir setara dengan mencuri guru di tempat, tetapi juga tidak tahu apa-apa tentang itu. Pertempuran pertama berakhir dengan sangat cepat, tetapi hanya 10 menit sebelum dan sesudahnya. Tetapi Ye Xuan masih belum selesai, karena dia telah mendapat banyak manfaat. Di bawah harapan ini, pertempuran kedua dengan cepat membuka tirai dalam pertempuran terakhir dari dua generasi muda dari generasi inti. Setelah integrasi mekanis mobil mereka, cacing perang yang berubah adalah pisau mekanis dan cacing bertabur bintang, satu untuk penguatan jarak dekat dan satu untuk serangan jarak jauh. Memperkuat, dan akhirnya menang, adalah pisau mekanis yang telah diperkuat oleh jarak dekat. Harus dikatakan bahwa di antara semua orang dari kelompok etnis Tianzu yang telah menyadari kemampuan integrasi mekanis, masih banyak orang yang lebih menyukai pisau mekanis. Dalam kesan Kaisar Shao Feng, itu harus mencapai sekitar 40%, seperti Kaisar Shao. Feng sendiri, peperangan mekanisnya, adalah pisau mekanis. Hal yang sama berlaku untuk Sabao Feng, yang merupakan yang pertama bermain melawan benteng kehidupan Xingye. Zerg bintang semacam ini juga cukup menguntungkan dalam semua pola Zerg. Itu milik Zerg yang bertarung, terutama jarak dekat. Sepasang bilah raksasa seperti asteris sangat menarik perhatian, jadi mereka disukai. Meskipun hanya ada sejumlah kecil elit tingkat tinggi yang memiliki integrasi mekanis dengan mobil mereka, peperangan mekanis yang telah berubah adalah pisau mekanis, tetapi perubahan pada setiap orang berbeda, dan tidak ada dua pisau mekanis. Tang persis sama. Perubahan halus ini memiliki efek khusus dan efek serangannya. Misalnya, pisau mekanis pertama yang mengalahkan cacing bertabur bintang lainnya, ekornya telah menjadi jet mekanis seperti sarang lebah. Lubang-lubang padat semuanya adalah lubang semprotan. Lubang-lubang ini tersumbat bersama, seperti sarang lebah, yang dapat meluncurkan duri paduan super dan meluncurkan sinar energi senjata cahaya mati intensitas mikro, dan karena perlakuan khusus di dalamnya, kecepatannya sangat cepat dan sulit untuk dicegah. Sementara pisau itu mengepakkan sepasang lengan raksasa yang dingin dan bergulat, ekornya dengan keras menyemburkan gelombang duri paduan super, dan kemudian gelombang hujan cahaya energi senjata cahaya mati miniatur yang padat, efeknya benar-benar fatal. Ye Xuan sangat terinspirasi.
Pemenang pertama bernama Seines. Dalam ingatan Sabao Feng, kekuatan orang ini masih ada pada Sabao Feng. Meskipun bakatnya tidak sebagus Kaisar Shaoyang Sao Feng, tetapi perbedaannya tidak banyak. Kali ini mesin itu dimainkan di awal permainan, dan kemudian dia mengambil hegemoni dan mendorongnya. Hanya dalam 10 menit, dia memecahkan lawan. Dia jelas ingin mendominasi permainan dari awal dan memenangkan hadiah pertama dengan keuntungan absolut. Hampir tidak ada aturan untuk Dabi. Selama Anda memiliki kemampuan ini, Anda akan bermain dari awal. Apa yang akan Anda hadapi adalah pertempuran roda demi roda. Ini tampaknya telah menderita kerugian besar, tetapi pada kenyataannya, selama itu tercermin kekuatannya cukup kuat, yang dapat menghalangi banyak pesaing. Namun, daya tarik komandan armada perintis memang tidak kecil. Godaan para leluhur muda di masa depan bahkan lebih besar. Bahkan jika Senas lebih kuat, elit inti dari generasi muda kebangsaan Tianji tidak akan terkalahkan. Penantang kedua muncul di tempat kejadian dengan sangat cepat. Pertempuran itu lebih intens dan berlangsung selama hampir 1 jam. Akhirnya, Senas menang. Namun, ia masih terlihat seperti dewa, tidak lelah karena 2 pertempuran berturut-turut. Ini terkait dengan karakteristik kehidupan mekanis orang-orang Tianzu. Kekuatan total umat manusia terbatas, dan terus-menerus dikonsumsi dalam perang. Suplemen yang tidak bersalah, termasuk alam semesta kedua dari berbagai kekuatan nasional adalah sama, kekuatan tubuh dan akhirnya akan dikonsumsi dalam pertempuran sengit. Namun, keluarga Tianji tidak bisa. Setelah kemampuan integrasi mekanis dikembangkan, selama energi dalam tangki energi kinetik mobil tidak habis, setiap kelompok etnis Tianzu selalu dapat mempertahankan energi yang kuat dan kondisi pertempuran terkuat. Terus terang, itu adalah sebuah kata, listrik tidak habis, naga selalu ganas. Siapa lagi yang tidak yakin? 2 kekalahan berturut-turut dari lawan, terutama lawan kedua, dalam generasi inti dari generasi muda kelompok etnis Tianzu, adalah semacam yang bergengsi, dan Senas tampaknya sombong saat ini, pisau mekanis dengan panjang 100.000 meter mengangkangi kekosongan. Sisi yang mendominasi bocor, berteriak keras. Mungkin itu karena pertempuran sebelumnya, kekuatan luar biasa yang berani untuk menghalangi. Untuk sementara waktu, ada suara diskusi di sekitar kekosongan, tetapi para prajurit tidak. Ye Xuan mengerutkan kening, tepat ketika dia ingin maju, siap untuk bermain, sisi kiri langit, mencibir tetapi mengambil alih kata-kata pada saat ini, bentuk tubuh telah memasuki kekosongan besar. Ini adalah seorang pemuda berambut ungu yang terlihat sangat mempesona. Temperamen dan napasnya dingin dan dingin. Kekuatan tubuh berada di urutan ke-10 dari cahaya misterius di dunia ke-11, sama seperti Ye Xuan. Dan Senas adalah pusat kekuatan mekanik dari kekosongan besar ke-12 9 langkah kesempurnaan besar. Di permukaan, perang ini jelas merupakan dominasi Seines, karena perang antara peperangan mekanik, meskipun tingkat pemahaman tentang integrasi mekanik dari puncak keluarga celestial, dan kinerja dasar dari masing-masing pengemudi, tetapi perpaduan kekuatan perbaikan sebenarnya merupakan faktor yang memengaruhi. Budidaya Senas lebih kuat daripada orang-orang muda berambut ungu. Setelah integrasi penuh, berbagai manipulasi akan lebih mudah. Sebenarnya, setelah melihat pemuda berambut ungu itu muncul dan bermain, Senas langsung mengubah wajahnya dan tampak sedikit muram. Sebaliknya, pemuda berambut ungu itu tampak tenang dan sama sekali tidak tampak seperti Sena. Sis ada di mata. Yero, kapan kamu kembali? Mengapa aku tidak tahu? Dalam kompleks yang suram, Senas menanyakan nama pemuda berambut ungu itu, dan nadanya jelas. Hati Ye Xuan tergerak dan segera teringat siapa orang ini. Yero, bakat generasi muda dari kebangsaan Tianji, adalah yang kedua setelah keberadaan Kaisar Shaoyang Sao Feng. Ketika Kaisar Sao Feng bukan seorang pemimpin minoritas, hanya orang ini yang memiliki kekuatan untuk bersaing dengannya. Meskipun posisi kepala patriark masih ada di kepala Kaisar Sao Feng, bakat elektronik Jero belum terhapus. Di generasi muda keluarga surgawi, bakat elektroniknya masih diakui sebagai seorang pemimpin. Kedua setelah Kaisar Shaozu Sao Feng. Namun, Yero dikirim untuk melakukan misi rahasia 2 tahun lalu, bukan dalam keluarga. Karena alasan ini, Senas dan generasi muda lainnya dari kelompok etnis Tianji yang lebih lemah darinya dalam hal bakat elektronik akan bergerak. Pikiran, ingin merebut kesempatan untuk bertarung. Yang tidak dipikirkan Seines adalah bahwa Jero telah kembali, dan itu muncul dalam adegan Dabi hari ini, yang membuatnya menjadi orang yang sangat jahat,
karena dia tidak memiliki banyak kendali atas pertempuran dengan Yero. Bakat elektroniknya sangat kuat, dan pemahaman tentang kemampuan fusi mekanis bahkan lebih dari Senas. Tidak bisakah kamu bertarung? Dari mana datangnya begitu banyak omong kosong? Jika kamu takut, kamu bisa mengakhirinya sekarang, tidak ada yang akan menertawakanmu, waktu semua orang sangat berharga, menantikan munculnya penantang berikutnya. Jero menyipitkan mata ke arah Senas dan pingsan. Setelah itu, dia tidak menunggu jawaban yang terakhir. Dia melambaikan tangannya dan menawarkan lavender, benteng yang indah, lalu melangkah maju. Ke dalamnya, ini benar-benar lebih dari sekadar arogan. Ye Xuan mengangkat tangannya dan membelai dahinya. Sebelumnya, dia merasa Senas marah. Aku tidak menyangka Jero ini lebih dari sekadar yang dia cintai. Tampaknya inti dari generasi muda dari generasi surgawi ini semuanya adalah kebajikan. Apa? Dia membolak-balik inti mekanis 9 orang, termasuk Kaisar Cao Feng dan Sa Baofeng, dan menemukan bahwa memang demikian adanya. Sa Baofeng juga seorang pria yang tidak begitu khawatir. Ye Xuan telah memikirkan kemenangan terbaik dalam pertempuran ini, dan itu adalah kemenangan yang rendah hati. Sekarang tampaknya tidak mungkin temperamen Sa Baofeng sombong. Jika tampaknya terlalu rendah hati, itu diragukan. Tepat ketika hatinya tercengang, alun-alun sepanjang 100.000 mil di depan langit telah mendengar sejumlah besar suara mekanis kartu, disertai dengan guntur yang menggelegar. Setelah Jero melangkah ke benteng mimpi lavender, fusi mekanis segera dimulai. Benteng lavender berdiameter 100.000 meter itu mulai berubah dalam sekejap, dan bentuknya pun berubah, dan mulai mengembun ke dalam. Setelah kemampuan integrasi mekanis dari kebangsaan Tianji berkembang sepenuhnya, peperangan mekanis yang telah diubah adalah diameter terbesar dari benteng itu sendiri, dan yang terkecil adalah perluasan kelompok etnis dalam teknik rahasia pamungkas ini. Tingkat pemahaman. Misalnya, Kaisar Cao Feng, mobilnya adalah benteng besar dengan diameter 100.000 meter. Kemudian, setelah integrasi mekanis selesai, peperangan mekanis yang akan diubah Kaisar Cao Feng dan pengemudi mobilnya bersama-sama dapat memiliki panjang badan 100.000 meter. Itu adalah batas keras yang terkait dengan kinerja asli mobilnya. Yang terkecil, dapat mencapai 5 km, ini adalah kemampuan pemahaman yang sangat luar biasa. Ye Xuan di antara 8 orang jahat yang terbunuh di bintang sumber jahat, ada juga mobil seorang pria yang juga berdiameter 100.000 meter benteng besar, batas minimumnya adalah 7 km. Bakat elektronik orang ini hanya berada di urutan kedua setelah Kaisar Cao Feng dan Yero, dan berada di peringkat ketiga dalam generasi senior kelompok etnis Tianji. Namun, secara umum, kecuali berada di lingkungan khusus yang dipenuhi dengan banyak sekali kekosongan dan retakan, kelompok etnis Tianji dan mobilnya terintegrasi secara mekanis, bertarung dalam bentuk yang maksimal. Pada saat ini, Jero telah melawan arah lain, jelas dapat diubah menjadi cacing perang raksasa setinggi 100.000 meter. Pada saat ini, setelah kemampuan fusi mekanis, benteng mimpi lavender ini terus menyusut. Yang membuat Ye Xuan semakin terkejut adalah ketika dia melihat pemandangan ini, wajah Senas bahkan lebih bermartabat, dan mengerutkan kening, apakah itu cacing cepat. Kemudian dia tidak ragu-ragu, dan langkah yang sama memasuki pertempuran setelah pertempuran terakhir, dan untuk sementara dilucuti senjatanya. Pada saat ini, dia tergantung di benteng mobil di sisi tubuhnya yang kosong. Gesekan mekanis Kati datang dan datang dengan cepat. Pisau mekanis yang memenangkan kedua permainan sekali lagi terungkap. Pada saat ini, benteng lavender Yalena yang indah pada dasarnya telah menyelesaikan perubahan bentuk. Suara mekanis asli kartu itu lemah, dan pada akhirnya, tidak dapat didengar lagi. Yang ditunjukkan di depan mata adalah peperangan mekanis yang sangat aneh, tubuhnya hanya 5 km, yang segera menarik ledakan seru di udara sekitarnya. Ya Tuhan, 5 km. Pemahaman Yero tentang kemampuan fusi mekanis benar-benar telah menembus. Benteng setinggi 100.000 meter, batas sebelumnya adalah 6 km. Di dalam seluruh keluarga Tianji, hanya generasi termuda dari generasi muda yang dapat mencapai 5 km. Saya tidak menyangka bahwa Jero akan melakukannya sekarang. Tidak diragukan lagi bahwa pertempuran ini akan dikalahkan oleh Senas. Dalam hal bakat elektronik, dia masih jauh dari Jero. Ya, yang diubah Jero adalah cacing yang bergerak cepat. Dia adalah medan kecepatan yang paling dia kuasai. Tidak seperti spesies yang dilanda perang lainnya, semakin kecil kecepatannya, semakin cepat kecepatannya. 6 km pertama,
Senas. Aku pernah bertarung dengan Jero sekali dan aku memiliki sedikit angin yang berlawanan arah. Nero sekarang menerobos lagi, dan cacing itu telah menyusut hingga level 5 km, dan Senas akan kalah. Titik. Saat seruan ini terdengar, wajah Yesuan tidak bisa tidak juga memancarkan sedikit warna. Dia tidak terkejut bahwa setelah Jero meluncurkan kemampuan fusi mekanisnya, dia dapat memadatkan benteng besar berdiameter 100.000 meter menjadi 5 km. Ini bukan apa-apa, dan Kaisar Cao Feng dapat melakukannya. Itu tidak sama. Tangan Yesuan. Yang benar-benar mengejutkan Yesuan adalah bahwa jenis peperangan mekanis yang diubah oleh Jero dan benteng mobilnya adalah cacing cepat yang meningkatkan kecepatan secara menyeluruh. Cacing cepat, sejenis cacing berbintang, seperti pisau berbintang, termasuk dalam zerg petarung yang ganas. Ciri terbesar cacing adalah kecepatannya. Mereka ditutupi dengan bilah cimera yang tajam, berlapis-lapis dan rapat. Di bawah kecepatan cacing yang ekstrim, bilah Chitinous yang ditutupi dengan permukaan tubuh ini tidak terkalahkan. Bahkan jika itu adalah kapal perang antariksa, serangan terhadap cacing hanya dapat lolos. Jika diselimuti, hasil akhirnya adalah keseluruhannya. Lambung besar hancur, dan ada banyak segmen secara langsung. Saat ini, di depan udara virtual melintasi bidang imajiner melintasi mesin, itu adalah cacing mekanis seperti itu, seluruh tubuh bilah paduan super ungu, dan jelas diperkuat. Lambung berdiameter 100.000 meter, dikurangi menjadi 5 dalam kilometer, semua paduan telah meningkat kepadatannya berkali-kali lipat. Jika bilah ini disentuh, bahkan benteng bintang yang juga terbuat dari paduan super akan mudah hancur seperti selembar kertas tipis. Ditambah dengan kecepatan cacing, bilah paduan ungu dan samar yang tak terhitung jumlahnya ini adalah mimpi buruk. Anda harus tahu bahwa pada kecepatan tertentu, bahkan kertas tipis yang nyata dapat menjadi retakan emas. Melihat semua ini, hati Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Ini benar-benar tajam. Tidak heran bahkan Sen yang sombong menjadi bermartabat. Ini terlihat seperti paduan selusin kali lebih kecil dari pisau. Cacing cepat benar-benar bukan masalah umum. Hei, getaran bernada rendah terdengar, dan cacing sepanjang 5 km itu melesat keluar seperti serangkaian anak panah. Sekejap mata telah mencapai bagian depan pisau, dan tidak berhenti di situ. Tidak ada cara lain untuk menyerang. Aku menabrak pisau di bagian akhir. Yero, kau menyerang. Ketika pihak lain tidak setuju, mereka menembak, dan sekejap mata telah sampai di depan. Senas menjerit, dan kaki pisau yang kuat dan bertenaga itu sedikit tertekuk. Inilah ritme yang ingin memantul. Dengan kemampuan memantul pisau yang luar biasa, pantulan ini setidaknya ratusan mil jauhnya. Sayang sekali dia tidak memiliki kesempatan ini, karena cacing cepat itu mengenainya dan menyentuh tubuhnya. Hanya cacing sepanjang 5 km yang menyapu perut, tanpa cara lain untuk menyerang. Itu tidak diperlukan, segudang bilah paduan super kuat yang menutupi seluruh tubuh adalah senjata terbaik dan terkuat untuk cacing itu. Oh lala, booming, percikan listrik berkedip-kedip, dan nyala api dari pisau meniup api, dan mereka dipotong oleh tepi tajam punggung cacing itu lapisan bilah tajam yang dipadatkan dengan cacing cepat terlalu kuat. Benteng besar berdiameter 100.000 meter dipadatkan hingga panjang 5 km, dan kepadatan material naik berkali-kali lipat, ditambah kengeriannya. Kecepatannya tidak bisa dipecahkan. Hanya satu putaran pertandingan, pisau mekanis Senus dibuka, dan puluhan kilometer celah muncul di perut peperangan mekanis, percikan api menyala, dan bahkan guntur-guntur keluar. Cedera seperti itu mungkin bukan yang besar untuk pisau mekanis dengan panjang 100.000 meter. Tapi ini adalah putaran pertama, dan satu pertemuan sangat membuahkan hasil. Sulit membayangkan bagaimana perang akan berlanjut. Tidak perlu metode serangan lain sama sekali, dan itu adalah senjata tertinggi. Paduan super kuat berdensitas tinggi yang ditutupi dengan tubuh sepenuhnya berubah menjadi mimpi buruk musuh di bawah kecepatan ekstrim. Di sekeliling, seruan terdengar pada saat pertama. Ya Tuhan, sungguh menakjubkan, Senas terluka di ronde pertama, dan Jero lebih kuat. Kecepatannya mengerikan, dan setelah cacing-cacing itu mengembun menjadi panjang tubuh 5 km, kepadatan paduan super bahkan lebih besar, dan itu hampir tajam, dan pisau-pisau mekanis itu tidak dapat menahannya. Petik 2. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini, dan Jero harus menang. Hei, setelah Kaisar Cao Feng, seluruh generasi-generasi muda dari kebangsaan Tianji, hanya Jero yang paling kuat,
Senas bukanlah lawan, apakah patriark muda berikutnya adalah dia? Titik 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 titik. Oh lala, ledakan, apa? Dengan diskusi di udara kosong di sekitarnya, radius pertempuran sejauh 100.000 mil di medan perang pusat, guntur dan percikan listrik yang menggelegar terdengar lagi, diikuti oleh kegilaan lolongan kemarahan Senas. Dia sekali lagi terluka, dan dia awalnya puas dengan itu. Dia memutuskan bahwa kali ini dia akan menjadi yang pertama memenangkan gelar. Di masa depan, dia diharapkan untuk bersaing memperebutkan takhta patriark keluarga surgawi. Dia tidak menyangka bahwa hanya 2 pertempuran yang akan menang, dan dia akan menghadapi Waterloo dan akan minum. Namun, Senas tidak bermaksud untuk mengakui kekalahan. Dia masih bersikeras. Dalam menghadapi pemandangan ini, ada seorang senior berpangkat tinggi dari keluarga Tianji yang berdiri di kehampaan. Ini adalah tenaga kerja terbesar ke-15. Kekuatan perkasa dari yang kuat, mengumumkan di tempat bahwa perang berakhir. Hasil pertempuran itu tentu saja tidak ada ketegangan, Yero menang, dan Senas dikalahkan. Bagaimanapun, itu hanya rasio internal keluarga. Ini bukan pertempuran antara musuh dan musuh. Tidak perlu benar-benar jatuh. Tidak banyak orang di negara Tianji. Generasi itu adalah seorang jenius sejati dalam keluarga, dan kerugian apapun akan sangat berat. Sebelum Kaisar Cao Caofeng dan 8 generasi lainnya dari generasi muda inti dari tingkat tinggi menghilang, hidup dan mati tidak tahu, sudah di hati generasi tua dari orang-orang inti tingkat tinggi telah melemparkan bayangan berat, mereka tidak dapat membiarkan dalam rasio yang begitu besar kematian dan cedera yang sebenarnya muncul. Senus tidak mau, tetapi bagaimanapun juga, dia pensiun. Hanya dalam 2 putaran kontak, dia menderita cedera ringan. Perut dan punggung pisau mekanik itu retak dan celah. Para senior tingkat tinggi dari keluarga surgawi telah menghentikan pertempuran lanjutan. Jika tidak, pada akhirnya, benteng mobilnya kemungkinan besar akan hancur, dan kesadaran elektroniknya akan terpukul keras dan itu akan memakan waktu singkat pulih. Dengan kepergian Senus, bagian depan dari medan perang sejauh 100.000 mil ini, hanya rambut ungu iblis Yellow yang tersisa masih berdiri di sana. Dia telah hancur secara mekanis dengan mobilnya, benteng mimpi lavender tergantung di sisinya, dan Yellow berdiri dengan tangan di punggungnya. Di sekitar kehampaan, terdengar desahan napas lagi. Oh, debut telah mengendap, Komandan. Armada perintis pertempuran ini, bukan Yeremia. Ini awalnya adalah fakta yang tak terbantahkan. Hanya sebelum itu Iro tidak kembali ke keluarga. Mungkin bahkan para leluhur tidak tahu. Kalau tidak, rasio mekanis ini tidak akan diperlukan. Ya, di antara semua jenius generasi muda dalam keluarga, selain Kaisar Cao Caofeng, siapa lagi yang bisa mengalahkan Yero? Cacing itu terlalu mengerikan, dan persepsi Yellow tentang fusi mekanis telah mencapai level ini. Benteng berdiameter 100.000 meter telah dipadatkan olehnya menjadi hanya sekitar 5.000 meter. Kekuatan serangga telah meroket lagi dan tak terkalahkan. Petik 2. Apa itu? Apakah sudah tak terkalahkan? Dalam keluarga saat ini, selain generasi yang lebih tua, di generasi yang lebih muda, siapa lagi yang menjadi lawan Yellow? Bahkan Senas hanya memiliki 2 wajah untuk dikalahkan. Petik 2. Oh, kali ini rasio mekanisnya harus bisa berakhir. Senas akan menjadi wakil komandan armada perintis. Ini memalukan baginya. 2 orang bekerja sama, saya khawatir akan ada banyak kecelakaan. Episode, titik. Di udara sekitar, beberapa penonton sudah mulai mengungsi. Benteng hitam, yang membawa sejumlah besar budak dan sandera yang diangkut dari penjara kekaisaran, juga telah memulai energi kinetiknya dan perlahan menuju ke arah daratan, pergi bersama. Jelas, semua orang berpikir bahwa rasio mekanis ini sudah berakhir, dan Jero begitu kuat sehingga tidak ada eksekutif muda tingkat tinggi yang akan memimpin dan melompat keluar dan mencari pelecehan. Bahkan Jero sendiri berpikir begitu. Dia membawa tangannya dan melihat sekeliling pada kehampaan. Setelah melihatnya, dia bahkan tidak mengatakan beberapa patah kata sopan. Dia melambaikan benteng mimpi lavender di sisinya. Saya mendapatkan penghasilan saya di dalam tubuh, dan kemudian saya ingin pergi. Pada saat yang sama, Kaisar Iblis dari sisi Yesuan memimpin Canas, tetapi dia menatap Yesuan dengan tatapan curiga. Dengan pemahamannya tentang Yesuan sejak saat ini, hatinya benar-benar memalukan dan curiga. Apa? Sadaren bengkak hari ini. Sebenarnya, saya tidak berencana untuk memasukkan bar. Faktanya,
Hampir di saat berikutnya kecurigaan Chanus, suara hangat Ye Xuan dengan desahan kesedihan telah terdengar dengan keras. Yero ingin melarikan diri. Yakinlah, ini adalah rasio besar dalam keluarga, dan ini bukan perang antara musuh dan aku. Aku berjanji tidak akan memukulmu. Diam, keheningan yang mematikan. Benteng-benteng besar dan kecil serta benteng-benteng yang dipisahkan dari udara di sekitarnya semuanya berhenti, termasuk Zhou yang hendak pergi. Pada saat berikutnya, mata semua orang bertemu ke arah Ye Xuan. Setelah melihat wacana ini, kata-kata Sabao Feng, ekspresi wajah para elit keluarga surgawi tiba-tiba menjadi aneh. Para senior sains generasi tua mengerutkan kening. Dalam pandangannya, Sabao Feng sebenarnya ingin menantang Yero, tetapi juga dengan sengaja mengatakan kata-kata seperti itu, ini hanya mencari kematian. Jika Yero berada di peringkat kedua dalam kejeniusan generasi muda kebangsaan Tianji, Sabao Feng pada dasarnya berada di peringkat 20, dan keduanya sama sekali tidak setara. Wacana itu terdegradasi, dan sosok Ye Xuan diambil selangkah demi selangkah. Dia memasuki garis depan pertempuran sejauh 100.000 mil melawan kehampaan. Awalnya, wajah Kaisar Iblis, yang berdiri berdampingan di sisi kehampaan, langsung menjadi hijau, dan hatinya bahkan lebih menyedihkan. Dia tahu bahwa orang ini bukan orang yang berhenti dan pergi, ini bukan, hanya masih bagaimana dia beralih ke seks, dan ini tiba-tiba mulai melempar lagi. Dalam senyum pahit, Chanus tiba-tiba memancarkan aura di otaknya, dan kemudian matanya menyala dalam sekejap. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Ye Xuan harus menempatkan Kaisar Sausu Sao Feng di tanah mati di bintang kejahatan. Dia sudah lama ingin menggantinya. Jangan melihat mata Yelo tampaknya kuat, tetapi Chanus telah melihat Ye Xuan bagaimana cara menyiksa Kaisar Sao Feng dan yang lainnya. Puncak dari 8 genre surgawi semuanya adalah para jenius dari generasi muda, dan mereka tidak dapat bergabung. Lawannya, sekarang hanya Zhou, yang masih di belakang Kaisar Sao Feng, dapat menghitung apa. Begitu mendengar ini, napas Chanus langsung memburu. Alasan mengapa dia mengikuti Sabao Feng ke markas kebangsaan Tianji awalnya ditujukan untuk promosi orang kaya, dan jika Sadaren dapat menjadi patriark kebangsaan Tianji, maka baginya, itu sama saja dengan melangkah ke langit. Anda harus tahu bahwa jalan ini sulit, tetapi dia telah bergoyang dengan Sadaren. Bukankah Sadaren mengatakannya sendiri? Oh, tetapi tali di atas tali. Berpikir seperti ini, Chanus sangat bersemangat ketika dia meneriakkan lengannya. Itu seperti suntikan darah. Sadaren, ayolah, jangan pukul dia. Teriakan ini terdengar, hampir tidak membiarkan bola mata jatuh ke udara di sekitar langit. Mereka yang masih di tengah para dewa karena kata-kata Ye Xuan sebelumnya, akhirnya kembali ke jiwa. Semua jenis argumen suara selalu ada di udara, dan sebagian besar mengejek. Di satu sisi, memang ada banyak pendukung Yero. Di sisi lain, lebih banyak orang telah memutuskan bahwa dia akan menjadi patriark keluarga surgawi berikutnya. Pada saat ini, dengan sengaja berbicara keras adalah indikasi yang bagus. Ya Tuhan, sebenarnya Sabao Feng. Stimulasi macam apa orang ini? Apakah sudah mati? Ada pertunjukan yang bagus di sini, dan Zhou pasti akan menjatuhkannya. Hanya saja aku tidak terlalu kecanduan. Aku tidak mengharapkan kejutan yang tidak terduga. Ini konyol. Generasi muda jauh dari orang-orang yang berusia lebih dari 20 tahun, dan mereka harus menantang Zhou peringkat kedua. Kepercayaan diri seperti ini tidak terbayangkan. Diperkirakan rubah itu telah hancur oleh kepala rubah. Orang ini baru saja menderita kerugian besar di bidang Tianshui dari Kam Teknologi Teran. Aku tidak berharap untuk jangka panjang, hanya kembali dan menemukan kematian. Petik 2. Seharusnya seperti ini. Tuan Rubah telah merusak otaknya. Kalau tidak, tergantung dari mana asalnya, dia akan ditantang. Itu akan dipertimbangkan jika dia menantang Zhou. Dia bahkan berani berteriak untuk belenggu orang lain. Itu hanya kerusakan otak, tidak ada batas. Petik 2. Kasihan, setelah pertempuran ini, Yelo dalam peringkat generasi muda, aku takut jatuh ke 100 orang, ini karena dia telah dihargai oleh patriark sebelum dia dibuka untuk kemampuan fusi mekanis. Kalau tidak, setidaknya 1000 orang berada di luar. Dengan argumen dan evaluasi sepihak ini, kata-kata Ye Xuan, yang menghentikan laju keberangkatan karena kata-kata teriakan Ye Xuan, juga mengambil langkah lain dan kembali ke pusat medan perang. Mencibir dan menatap Ye Xuan, Sabao Feng, kamu baru saja menantangku. Beri kamu kesempatan lagi,
kamu bisa mengubah mulutmu. Ubah ibumu menjadi tidak. Menurut karakter Sabao Feng, jika memiliki kekuatan absolut untuk mengalahkan Yero, itu pasti tidak akan rendah hati. Oleh karena itu, bahkan jika Ye Xuan tidak ingin menunjukkan pusat perhatian, pada saat ini, itu hanya dapat datang sesuai dengan temperamen Sabao Feng, jika tidak, itu akan menimbulkan kecurigaan. Menghadapi kata-kata bangga Yero, dia tampak tidak sopan. Dia mengalihkan pandangannya dan berkata, itu kamu, jika kamu mengubah mulutmu sekarang, janji paman ini harus dipraktikkan, dan kamu tidak akan bisa melawan belenggu kamu, keluar. Hahaha, menarik sekali. Aku tidak berpikir kau benar-benar dikalahkan oleh rubah-rubah itu. Menghadapi sikap keras Ye Xuan seperti biasa, kemarahan Jero sangat marah. Gelombang tangan terakhir, benteng ungu samar yang baru saja diisi ulang dalam tubuh dikorbankan lagi. Sebelum melangkah masuk, dia melihat kembali ke Ye Xuan dan mengangkat tangan kanannya. Jari telunjuk menyilam tenggorokan dan membuat gerakan memotong tenggorokan. Aku tidak akan memberimu janji apapun. Kau harus berhati-hati dalam pertempuran ini. Baru-baru ini, suasana hatiku tidak begitu baik. Aku tidak menjamin ukuran tembakannya. Jika digantung, jangan salahkan aku. Dalam hal ini, jika kau berada di masa lalu, kau memang memenuhi syarat untuk berbicara di hadapanku. Ye Xuan mencibir, sekali lagi menanggapi dengan keras, dan juga memberikan suntikan vaksinasi kepada banyak orang surgawi di udara yang sia-sia terlebih dahulu, agar tidak menunjukkan kemampuan fusi mekanis yang terlalu kuat, yang menyebabkan kecurigaan yang tidak perlu. Namun, karena aku memenangkan pertempuran dengan Tuan Rubah, Anda telah kehilangan kualifikasi ini. Ya, perang itu, paman ini benar-benar sengsara oleh Rubah, tetapi keyakinan si pecundang, kengerian dunia yang mempesona, Anda tidak memiliki hak istimewa untuk melawannya, apalagi. Apakah wajah Anda bangga? Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Xuan tersenyum dan memuji dirinya sendiri, meskipun kakek ini kalah, tetapi dalam pertempuran itu, panen paman ini adalah bagaimana Anda tidak dapat membayangkan seberapa besar otaknya. Sungguh menakjubkan. Sampai sekarang, saya ingin datang, paman ini terpesona. Petik 2. Jika ada kesempatan, paman ini benar-benar ingin disiksa oleh Tuan Rubah lagi, karena panennya terlalu besar, begitu besar bagi Tuan hanya untuk disiksa olehnya. Pemahaman tentang kemampuan integrasi mekanis sudah cukup untuk melampaui Anda telah saling kenal selama ratusan tahun. Dalam pertempuran ini, paman akan membiarkan Anda melihat kekuatannya. Dari kemajuan saya, biarkan Anda pergi ke postur mempesona Tuan Rubah. Petik 2. Oh, sayangnya, bahkan jika Anda terpesona lagi, menangis dan sekarat untuk mencari nafkah dan ingin orang-orang menyiksa Anda, bagaimanapun juga, tidak ada kesempatan seperti itu. Rubah yang lebih muda adalah orang yang berbakat, sudah. Saat dia berbicara, Ye Xuan secara bertahap menemukan perasaannya. Tubuhnya berdiri di kehampaan, menggelengkan kepalanya, dan wajahnya tampak tanpa penyesalan. Tampaknya dia merasa bahwa dia tidak dapat memiliki kesempatan lain untuk disiksa oleh Rubah, jadi dia menyesalinya. Seperti, adegan ini terlalu aneh, seluruh adegan telah bergemuruh, semua orang surgawi di kekosongan di sekitar langit tercengang, yaitu, Canas tercengang, dia tiba-tiba sedikit tidak yakin, pasir di depan mata, terlihat itu tidak seperti jenis perhitungan, tampilan kuno, lebih seperti otak benar-benar rusak. Dengan mengingat hal ini, seluruh orang Canas tidak baik. Apakah kesedihan dan promosi Tuan Rubah? Apakah itu benar-benar menakjubkan? Sebaliknya, saya mencoba untuk melangkah ke Jero, pengemudi mobil. Setelah mendengarkan wacana ini, warna kemarahan di wajahnya menghilang, menunjukkan kewibawaan, dan menatap Ye Xuan dengan saksama, lalu melangkah ke benteng ungu pucat. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Booming, kartu. Saat Jero melangkah ke benteng ungu samar, suara dentuman dan gesekan mekanis simbal terdengar seketika. Ia sekali lagi meluncurkan kemampuan fusi mekanis yang komprehensif, dan benteng lavender berdiameter 100.000 meter itu dengan cepat berubah bentuk. Akhirnya berubah menjadi cacing sepanjang 5 km. Ye Xuan juga melambaikan tangannya dan mengorbankan Bao Feng di tubuhnya, yang melayang di kehampaan. Tentu saja, ini bukan Bao Feng yang sebenarnya, tetapi perubahan benteng kehidupan Xingye. Bagaimanapun, itu adalah kapal perang kehidupan, yang terdiri dari serangga dunia yang tak terhitung jumlahnya dan mikromolekul turunan sendiri, benteng berbintang berdiameter 100.000 meter. Itu juga dapat mencapai tiruan tingkat mikro,
termasuk frekuensi gelombang elektronik, sama sekali tidak ada cacat dan kelalaian, bahkan Patriark suku Tianzu ada di sini, sama sekali tidak dapat melihat. Kemudian, Ye Xuan berbalik dan melangkah ke Bao Feng, dan mengeluarkan instruksi untuk membiarkan Bao Feng mengembangkan perubahan mekanis. Dentuman yang sama dan gesekan mekanis simbal terdengar. Di mata banyak orang surgawi di kekosongan di sekitar dunia luar, ini adalah kemampuan Sa Bao Feng untuk memperluas integrasi mekanis, dan penggerak mekanis berubah dengan Bao Feng. Namun pada kenyataannya, semua ini adalah perilaku benteng kehidupan Hoshino. Ye Xuan tidak berpartisipasi sama sekali. Dia hanya tinggal di kabin kecil yang independen di dalam Bao Feng. Tentu saja, setelah perubahan ini selesai dan memasuki kondisi pertempuran, Ye Xuan akan tetap dikendalikan oleh kesadaran elektronik Sa Bao Feng. Benteng kehidupan itu fleksibel. Lagi pula, tidak ada pengalaman tempur. Ini hanya dapat dipahami oleh Ye Xuan sendiri. Lagi pula, apa yang dihadapi sekarang bukanlah keberadaan level Sa Bao Feng asli, tetapi generasi kedua dari bakat generasi muda kebangsaan Tianji. Tidak selalu aman untuk menyerahkan semuanya ke benteng kehidupan. Sebelumnya, ketika dia memulai perang dengan Kaisar Cao Feng dan yang lainnya di bintang kejahatan, Ye Xuan membawa kesadaran elektronik Sa Bao Feng ke benteng kehidupan, dan menggunakan pengalaman tempurnya untuk mengendalikan ngengat mekanis untuk bertarung. Kalau tidak, hanya benteng kehidupan jika Anda pergi untuk melawan diri sendiri, sama sekali tidak ada kemenangan seperti itu. Dengan suara benturan mekanis di dalam Bao Feng, bentuk lambungnya yang besar mulai berubah. Semua orang surgawi di kekosongan di sekitar langit berkumpul bersama, termasuk lebih dari satu avatar patriark yang tidak diketahui. Mereka sangat ingin tahu, seperti apa rupa Bao Feng itu. Dalam kebiasaan Sa Bao Feng di masa lalu, itu seharusnya menjadi pisau mekanis dengan panjang 100.000 meter. Namun, mengingat kecepatan dan karakteristik serangan cacing, Sa Bao Feng juga harus mengurangi ukuran pisau mekanis. Karena tujuannya kecil, tekanannya akan jauh lebih ringan. Di masa lalu, Sa Bao Feng meluncurkan integrasi mekanis yang komprehensif, dan bentuk tubuh Bao Feng-nya mampu mengembun hingga minimal 10.000. Keempat tetangga yang kuat tidak menganggap ini sama. Pada awalnya, para elit di sekitarnya memang berpikir bahwa Sa Bao Feng rusak, dan dia berani memprovokasi dan bahkan membuat marah Yero, tetapi dengan kata-kata yang kemudian dia katakan, orang-orang kuat di surga memiliki perspektif yang berbeda. Untuk pertempuran Sa Bao Feng baru-baru ini di alam semesta ketiga, klan Tianji memang telah menerima berita. Banyak pejabat tinggi telah terkejut. Teknologi hitam yang dimiliki oleh Tuan Rubah sekarang menjadi penggemar. Itu telah melampaui keluarga surgawi yang selalu memiliki bakat super dalam pembuatan elektronik dan mesin, memimpin 3 bidang utama. Dalam pertempuran itu, Sa Bao Feng memang cukup kalah, tetapi dalam kata-katanya sendiri, dia sama sekali tidak malu dengan kegagalan ini, dan postur rubah yang mempesona dari Raja Rubah bahkan membuat kagum banyak elit tingkat tinggi. Susunan obatnya 3, dan teknologi hitam berbintang yang mengerikan, postur yang mempesona seperti itu, dunia memang hanya Pangeran Xuan, dewa perang yang tak terkalahkan, dan belum lama ini di alam semesta kedua, dan sekarang memprovokasi seorang raja bintang penuh dengan raungan dan geraman di dunia, tetapi dia tidak dapat menemukan di mana dia berada, dan dia dapat menandinginya. Benar-benar salah untuk dapat bertarung melawan dunia yang begitu mempesona, jika tidak ada inspirasi dan keuntungan. Oleh karena itu, ketika si Cai Xuan mengejek Jero dengan wacana seperti itu, yang terakhir tidak hanya akan marah, tetapi menjadi serius. Meskipun dia tidak menerima rubah, dia sebenarnya terpesona oleh pesona pihak lain. Dapat dikatakan bahwa tidak peduli apakah itu adalah penonton tingkat tinggi dari penonton di udara sekitarnya, atau Jero yang akan memulai pertempuran dengan Ye Xuan, pada saat ini, di lubuk hati saya, sebenarnya ada harapan yang tidak dapat dijelaskan. Mereka semua menantikan Sa Bao Feng benar-benar mendapatkan sesuatu dalam pertempuran itu, tidak membual. Alasan mengapa Jero begitu karena ketertarikannya pada Lord of the Fox, dia tidak dapat bertarung dengan penyihir itu, karena pihak lain telah diasingkan, tetapi jika dia dapat dikalahkan di tangan penyihir itu, memang, Sa Bao Feng, yang memiliki inspirasi dan panen, sekali lagi menabrak kentut, setidaknya di permukaan, gayanya, dari sudut pandang tertentu. Ketika itu termasuk dalam level yang dapat bersaing dengan rubah itu. Setidaknya tidak dibandingkan, bagi banyak orang tingkat tinggi di seluruh dunia, harapan mereka terkait dengan seluruh kelompok etnis. Kekuatan Yellow tidak perlu diragukan lagi. Jika Sa Bao Feng benar-benar dapat mengalahkannya,
Bahkan jika itu hanya setara dengan musim gugur, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa ada seorang jenius yang tak tertandingi dalam keluarga surgawi. Meskipun jenius ini tergoda oleh musuh-musuh ras musuh, itu tidak masalah, ia dapat terus meningkatkan dirinya dalam pertempuran dengan musuh. Ini adalah sikap dan bakat yang seharusnya dimiliki oleh orang kuat sejati. Jika Sa Baofeng melakukannya, orang-orang berpangkat tinggi dalam keluarga itu sejak itu menatapnya sedikit, tetapi apa gunanya? Untuk semua ini, Ye Xuan tidak tahu. Dengan instruksinya, penghalusan mekanis bagian dalam Baofeng bergema. Segera, perubahan mekanisnya selesai. Ye Xuan tidak memilih bentuk pertempuran ngengat mekanis. Kecepatan cacing itu terlalu cepat. Meskipun ngengat mekanis memiliki gaya pantul yang kuat dan 4 senjata mati antimateri, mereka sangat mungkin tidak dapat mengunci target. Oleh karena itu, status pertempuran yang dipilih Ye Xuan adalah Dewa Perang Paduan Humanoid. Tentu saja, sementara Baofeng mengubah Dewa Perang Paduan berbentuk dewasa, tubuh horor aslinya yang setinggi 100.000 meter terus mengembun. Akhirnya, ketika bentuk manusia dari Dewa Perang Paduan ditampilkan sepenuhnya, tingginya hanya mencapai 5 km. Ini bukan batas Ye Xuan. Benteng kecil berukuran 50.000 meter, batas yang dapat ia persempit adalah 1 km, dan benteng besar berukuran 100.000 meter adalah 2.500 meter. Namun, itu tidak perlu. Di satu sisi, itu tidak cocok untuk pertempuran ini. Di sisi lain, Ye Xuan tidak ingin mengekspos batasnya. Meski begitu, udara di sekitarnya masih terdengar seperti gelombang kegembiraan dalam sekejap, dan semua orang surgawi dan penonton tingkat tinggi yang menyaksikan pertempuran itu semuanya tercengang oleh pemandangan yang mereka lihat, yang jauh melampaui mereka. Bayangkan, ya Tuhan, apa-apaan ini? Setelah suara kartu yang hancur secara mekanis, Baofeng menyelesaikan perubahan mekanis. Paduan humanoid Dewa Perang berdiri di kehampaan, dan benteng berdiameter 100.000 meter itu menyempit hingga ketinggian hanya 5 km. Di sisi kiri, ada perisai paduan besar, dan tangan kanan memiliki tombak paduan yang melebihi 10.000 meter. Ada sepasang cahaya energi di belakangnya. Dari waktu ke waktu, itu akan terbentur dan hancur, membuat kehampaan tampak seperti menakjubkan, luar biasa dan luar biasa. Adegan ini mengejutkan semua penonton, dan ada gelombang seruan di udara. Ya Tuhan, apa-apaan ini? Petik 2. Berbentuk manusia. Benar-benar berbentuk manusia. Apa maksud Sa Baofeng? Apakah kemampuan fusi mekanis tidak hanya berubah menjadi bentuk berbagai peperangan mekanis? Perubahan mekanis bentuk manusia tidak pernah terdengar. Agak aneh. Alasan mengapa kemampuan fusi mekanis keluargaku berubah adalah semua jenis bentuk peperangan kosmik. Itu karena karakteristik Zerg ini cocok untuk pertempuran, tetapi pemahaman setiap orang berbeda. Bentuk serangga perang belum tentu benar. Sa Baofeng mematahkan pemikiran ini, dan munculnya perubahan mekanis berbentuk manusia tidak diragukan lagi membuka jendela yang lebih besar untuk kemampuan fusi mekanis dan membuka ide-ide kelompok etnisku. Petik 2. Ya, itu dia, perubahan mekanis, karena itu bisa menjadi berbagai peperangan kosmik, mengapa tidak bisa menjadi bentuk manusia, atau bentuk binatang buas lainnya? Ini adalah arah penelitian baru. Petik 2. Hanya titik ini yang cukup untuk membuktikan bahwa dia memang memiliki beberapa wawasan dan keuntungan dalam perang itu. Itu layak untuk disalahgunakan. Konsepnya telah sepenuhnya dirusak. Dulu itu adalah pisau mekanis. Sekarang ini adalah pertempuran humanoid. Aku benar-benar menantikan kinerja Dewa Perang Paduan humanoid ini. Anda telah mengabaikan sebuah fakta. Tidak seorang pun menemukan bahwa ketinggian perang paduan berbentuk-bentuk ini hanya 5 km. Seperti cacing, ini menunjukkan bahwa kemampuan fusi mekanis Sa Baofeng memang telah sangat ditingkatkan, dan generasi muda keluarga saya. Di tengah, adalah mungkin untuk mengintegrasikan benteng besar 100.000 meter menjadi hanya 5 km. Hanya patriark muda, Kaisar Shao Feng, hanya memiliki satu orang lagi. Baru saja, ada jero lain. Saya tidak berharap sekejap mata, dan orang ketiga muncul lagi. Ya, hanya karena ini Sa Baofeng cukup untuk melawan Yero. Ini benar-benar menegangkan. Tidak seorang pun optimis tentang dia sebelumnya. Yellow muncul. Kata itu adalah pemenangnya. Saya tidak berharap saat-saat terakhir, benar-benar membunuh seekor kuda hitam. Titik. Saat seruan ini terdengar, suara kondensat jero terdengar di depan langit.
dan suara kondensat jero keluar. Sabao Feng, harus kukatakan, aku benar-benar kecil sebelumnya. Aku memperhatikanmu, karena aku baru saja menerobos belum lama ini. Aku telah memadatkan benteng setinggi 100.000 meter menjadi tubuh 5 km, dan aku sangat memahami kesulitan memahami kemampuan integrasi mekanis ke tingkat ini. Aku tidak menyangka kau bisa melakukannya, dan itu masih setelah kegilaan orang lain dalam perang. Rubah Teran benar-benar menakjubkan, tetapi telah diasingkan, kalau tidak aku menantikannya. Petik 2. Namun, meskipun aku tidak bisa bertarung dengan penyihir itu, tetapi jika kamu menamparkan wajahku hari ini, seberapa banyak yang dapat menyelesaikan kesepian saat ini, sehingga Raja Rubah dapat meledakkanmu, aku juga bisa. Suara-suara itu terdegradasi, dan suara dengungan yang padat dan bernada rendah tiba-tiba muncul dalam kehampaan. Cacing-cacing di kehampaan langit tiba-tiba hancur, dan bahkan kekosongan itu terkoyak oleh paduan super berdensitas tinggi yang menutupi permukaannya. Sekejap mata telah mencapai depan Ye Xuan. Siapa yang membual lebih dari orang lain? Hanya karena kamu tidak dapat membandingkannya dengan adik rubah, karena paman dianiaya olehnya, dan kamu, hanya orang yang dianiaya oleh Tuan. Panggil. Ye Xuan mencibir, melepaskan kata-katanya, diikuti oleh suara yang tajam dan menusuk, dan Dewa Perang Paduan, yang berdiri di kehampaan, menjabat tangan kanannya, dan tombak paduan super kuat yang lebih dari 10.000 meter dilemparkan olehnya secara instan. Tidak ada yang bisa melihat lintasan keberadaannya. Kecepatannya sebenarnya lebih cepat dari cacing, yang pertama datang lebih dulu, sekejap mata telah berubah menjadi bayangan cacing virtual, dan itu dihentikan di kehampaan Dewa Paduan ribuan mil jauhnya. Jika cacing tidak berhenti, kecepatannya cukup cepat untuk tombak paduan super kuat, dan saat berikutnya akan menembus tubuh dan menghancurkannya ke dalam kehampaan. Hei, getaran UHF rendah terdengar lagi, berubah menjadi langit berbintang, dan cacing yang cepat berhenti, tanpa jeda, dan langsung mundur ratusan mil, menghindari tombak paduan super yang dipaku ke paku. Booming, suara gemuruh guntur keluar, tombak lengkung paduan super kuat mengenai benteng besar di langit di bawah, dan langsung meledak. Benteng berdiameter 10.000 meter berubah menjadi bola api. Untungnya, tidak ada suku Tianzuo. Semuanya adalah robot cerdas yang mengawasi pertempuran. Namun, tombak-tombak ini masih mengguncang bumi, karena sisi tengah pertempuran melawan kekosongan memiliki radius 100.000 mil. Semua benteng dan benteng dari semua pertempuran berjarak 100.000 mil. Tidak seorang pun menduga kekuatan ledakan Dewa Perang Paduan humanoid. Begitu mengerikan, kekuatan dan kecepatan tombak paduan super kuat itu begitu mengerikan sehingga benteng besar yang berjarak 100.000 mil tidak mampu menghindar. Dalam sekejap, dengan hampir 1 juta robot cerdas di dalamnya, ia berubah menjadi bola api besar, sudut langit yang cerah. Jeritan terdengar dalam sekejap, dan ini adalah generasi pertama eksekutif senior yang bertanggung jawab untuk mengawasi perang. Kembali sekarang, situs skala besar diperluas sementara, dan 100.000 mil sebelumnya telah diperluas menjadi 500.000 mil. Semua kapal perang didukung, dan tidak boleh ada kesalahan. Booming, di kehampaan, gemuruh kabin energi kinetik yang tak terhitung jumlahnya sangat dahsyat, dan semua kapal perang, benteng, dan benteng yang menyaksikan pertempuran semuanya bergegas mundur. Kekuatan tombak sungguh menakjubkan. Tidak seorang pun ingin menjadi orang kedua yang tidak beruntung. Hantu, di dalam benteng, yang diusir dari penjara kekaisaran dan membawa sejumlah besar budak alam semesta pertama dan sandera leluhur, terdengar seruan keras. Sebagai sandera kerajaan dari para pelayan dari semua kelompok etnis, orang-orang kuat yang dibawa di benteng besar ini semuanya adalah elit sejati dari semua kelompok etnis. Status dan kekuatan mereka luar biasa, cakrawala mereka secara alami rendah, dan kebijaksanaan mereka bahkan lebih menakjubkan. Bagi orang-orang Tianji untuk membawa mereka ke medan perang dalam rasio besar ini, semua orang tahu betul, tetapi mereka juga terkejut dengan apa yang disebut fusi mekanis misteri pamungkas dari orang-orang Tianji. Namun, itu tidak terlalu mengejutkan. 3 pertempuran yang saya lihat sebelumnya memang menakjubkan, tetapi tidak mengejutkan seperti pemandangan ini. Benteng berbintang dapat diubah menjadi Dewa Perang Paduan Super, dan Dewa Perang ini hanyalah tombak yang dilempar, menghancurkan benteng besar, yang terakhir ditangguhkan dalam kehampaan dalam jarak 100.000 mil, bahkan menghindar tidak ada peluang. Tidak peduli kecepatan atau kekuatan penetrasi teror, mereka luar biasa, dan kekuatannya bahkan melampaui kekuatan terkuat dari beberapa kelompok etnis.
Untuk pertama kalinya, para sandera keluarga kerajaan ini, untuk apa yang disebut fusi mekanis, benar-benar tabu, dan nama Sabao Feng tercatat di lubuk hati. Berhenti dan jangan lari, paman ini baru saja mengatakannya, dan berjanji tidak akan memukulmu, tidak akan pernah bicara. Melihat bentuk tubuh cacing yang bergerak cepat itu curam dan mandek, dengan cepat mundur dalam kehampaan, Yesuan mencibir, suara gila dari tubuh Dewa Perang Paduan, bergema ke dalam kehampaan, itu menarik perhatian. Apa kekuatan tombak? Bagaimana bisa begitu kuat? Itu langsung menghancurkan benteng 10.000 meter. Ini sama sekali tidak mungkin. Pada saat ini, Jero sudah terkejut untuk menambahkan. Dia baru saja melihat potongan yang sebenarnya. Sabao Feng mengangkat tangannya dan hanya melemparkan tombak paduan, bahkan karena Dewa Perang Paduan terbuat dari diameter besar 100.000 meter. Benteng itu dibentuk oleh kondensasi pamungkas, sehingga paduan kapal perang yang membangun benteng itu ditata ulang secara molekuler, dan kepadatannya meningkat berkali-kali lipat, seperti bila ungu yang menutupi tubuhnya. Tetapi kepadatannya bahkan lebih besar. Bagaimanapun, itu hanyalah tombak paduan. Bahkan jika dapat menembus benteng 10.000 meter, itu tidak akan pernah hancur. Bahkan jika terkena energi kinetik benteng besar, itu tidak mungkin. Tingkat penglihatan ini muncul. Kapal perang di atas benteng besar memiliki sistem perlindungan energi kinetik di dalamnya. Bahkan jika tangki energi kinetik diledakkan, itu hanya akan memengaruhi sebagian dari seluruh area dalam waktu singkat. Kecuali jika tidak terkendali, itu akan meledak sepenuhnya. Akan ada perbedaan waktu. Tetapi saat ini, benteng besar 10.000 meter telah sepenuhnya berubah menjadi bola api dalam sekejap. Perasaan ini seperti hiu logam yang baru saja memukulnya di ujung, tetapi sangat terkonsentrasi hingga ekstrim. Bola meriam energi yang kuat adalah hal biasa. Faktanya, ini benar. Kelangsungan hidup Hoshino adalah seluruh tubuh yang berevolusi dari cacing dunia. Keberadaan ajaib antara tubuh yang hidup dan tubuh yang tidak hidup ini dapat digunakan untuk memperoleh segalanya, termasuk benteng kehidupan. Meriam lampu mati antimateri yang ditembakkan semuanya berasal dari mikromolekulnya. Meskipun Yesuan terlempar ke permukaan, itu adalah tombak perang paduan. Namun, tombak ini terdiri dari serangga dunia yang tak terhitung jumlahnya dan mikromolekul turunan sendiri. Saat mengenai benteng besar, semua mikromolekul perubahan morfologi secara langsung dilakukan oleh paduan super untuk energi super terkonsentrasi, yang bersifat meledak sendiri. Dalam hal ini, sungguh aneh bahwa benteng besar tidak hancur dalam sekejap. Jero bukanlah keberadaan umum. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Yesuan melakukannya, saya dapat melihat perbedaannya. Sebelum dia mengetahui cara Yesuan, dia tidak berani untuk terburu-buru lagi. Mundur, dan pada saat yang sama tergoda oleh kata-kata, adalah untuk mengetahui diri kita sendiri dan memecahkan keraguan dalam kebahagiaan, dan kemudian membuat rencana. Sayang sekali Yesuan tidak tertipu. Ketika kata-kata dari mulut menjadi gila, Dewa Perang Paduan itu selangkah demi selangkah, dan satu langkah berjarak 100 mil. Tangan kanan yang kosong membanting lagi untuk menunjukkan sebuah paduan. Tombak perang, telah diangkat tinggi, jauh ke cacing cepat. Pada saat ini, benteng dan benteng kapal perang besar dan kecil yang menyaksikan udara virtual di daerah sekitarnya telah mundur hingga 500.000 mil jauhnya. Area pusat jauh lebih luas daripada kekosongan, dan keunggulan kecepatan serangga yang cepat memiliki lebih banyak ruang untuk pengembangan. Ketika Jero melihat bahwa pihak lain tidak tertipu, dia tidak mengungkapkan poin apapun. Dia hanya bisa menggigit giginya, dan suara siulan kekosongan-kekosongan terdengar, dan bentuk tubuhnya langsung berubah menjadi langit berbintang, berputar-putar, menuju lengan kiri Dewa Perang Paduan. Tembak dan pergi. Lengan kanan Dewa Perang Paduan memegang tombak paduan dari kengerian yang perkasa. Setelah terlempar keluar, bahkan kecepatan mengerikan cacing itu dapat dihindari dengan aman. Jero tidak berani mengambil risiko lagi. Pada saat ini, ia menyerang dari sisi kiri Dewa Perang Paduan. Akibatnya, tombak paduan tangan kanannya diblokir di sisi lain. Dapat dikatakan bahwa itu adalah perisai oleh tubuh Dewa Perang Paduan. Tentu saja, Dewa Perang Paduan dapat berbalik dan melempar lagi, tetapi waktu yang dibutuhkan cacing itu sangat singkat. Pada kecepatannya, serangan dapat mencapai sekitarnya. Pada saat itu, di bawah goresan, cacing cepat ditutupi dengan bilah paduan yang sangat kuat. Mudah untuk mematahkan lengan kiri Dewa Perang Paduan dan jatuh ke kehampaan. Hei,
Dengan pusaran bisikan aneh, ledakan serangga telah mencapai sisi kiri bentuk Dewa Perang Paduan. Kecepatan tombak yang dilempar oleh Dewa Perang Paduan dapat dibandingkan dengan atau bahkan sedikit dilampaui oleh cacing, tetapi itu tidak berarti kecepatan tubuh paduan itu sendiri bisa sama. Melihat pemandangan ini, beberapa orang surgawi di langit mendesah. Mereka tampaknya telah melihat akhir dari paduan Dewa Perang dipotong-potong. Kecepatan cacing itu terlalu cepat. Setelah menghindari tombak horor tangan kanan Dewa Perang Paduan, hanya melayang di sekitar tubuhnya selama beberapa putaran, Dewa Perang Paduan humanoid akan berubah menjadi sepotong-potongan logam paduan besar, jatuh ke dalam kehampaan. Jero juga berpikir seperti ini. Pada saat ini, dia bahkan secara bertahap melepaskan hati yang telah tergantung di mata orang buta itu. Pada saat inilah bahu kiri dan tulang rusuk kiri Ares Paduan tiba-tiba terbakar, dan perisai energi lokal disangga untuk melindungi separuh kecil tubuh kiri Dewa Perang Paduan, yang tampaknya ingin menghalangi bilah logam paduan ungu yang ditutupi oleh cacing cepat. Pemotongan. Jero tersenyum, dan kata-kata ejekan datang dari cacing itu, tidak ada gunanya, hanya perisai energi, itu tidak bisa menghentikannya. Hei, oh, pada saat berikutnya, suara kecil seperti retakan keluar, dan bilah paduan super kuat di sisi tulang belakang cacing cepat langsung memotong perisai energi dan menekannya ke bahu kiri Dewa Perang Paduan. Jika tidak ada kecelakaan, saat berikutnya, lengan kiri Dewa Perang Paduan akan jatuh ke dalam kehampaan, dan sekejap mata akan terpotong. Ya, itu benar-benar tidak berguna. Kalimat ini persis seperti yang ingin Paman katakan padamu. Di dalam Dewa Perang Paduan, ejekan Yesuan terdengar, lupa. Tangan kiri Paman masih memiliki perisai. Kontradiksinya adalah satu. Tombak itu bisa membuatmu cemburu. Perisai ini bisa sederhana. Ketika suara itu jatuh, lengan kiri Dewa Perang Paduan telah terangkat, dan perisai paduan besar melindungi tubuh kiri, menggantikan perisai energi yang telah dipatahkan oleh bilah paduan. Pada saat inilah pisau-pisau ungu di sisi kiri tulang belakang cacing itu didorong sepenuhnya. Hei, melihat keduanya bersentuhan pada saat yang sama, detik terakhir masih merupakan perisai material paduan super kuat, benar-benar mengubah bentuk dalam sekejap, berubah menjadi perisai cahaya mati antimateri dengan tubuh hitam. Jangan, oh lala, saat jeritan Nyeri Yero terdengar, suara melengking samar namun padat terdengar, seperti minyak yang terciprat ke dalam es, bila ungu pekat di sisi kiri tulang belakang. Ablasi dimulai dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Selama bagian dari perisai cahaya mati antimateri hitam bersentuhan, ia menghilang sepenuhnya tanpa ketegangan apapun. Ini adalah karakteristik energi cahaya antimateri. Semua materi dan energi positif, yang bersentuhan dengannya, akan memiliki efek saling meniadakan. Kepadatan bilah ungu bahkan lebih kuat, dan mustahil untuk melanggar hukum ini. Adegan ini mengejutkan semua orang, dan cacing-cacing itu tidak dapat dengan mudah menemukan kesempatan untuk mendekati tubuh itu. Diperlukan untuk memotong Dewa Perang Paduan, dan hasil akhirnya sangat tak tertahankan. Dewa Perang Paduan itu adalah yang tertinggi, pada saat ini, biarkan semua orang tercengang, oh lala. Apa, sama seperti singularitas minyak yang terciprat ke dalam es, separuh tubuh kecil di sisi kiri punggung cacing itu semuanya meleleh dalam sekejap. Pada saat ini, Jero dan kapal perangnya sepenuhnya mengembangkan kemampuan fusi mekanis, empati, jenis yang tidak terkendali. Rasa sakit, biarkan dia berteriak mengerikan, mengejutkan kehampaan. Semua ini berumur panjang, tetapi itu terjadi di antara sesak napas. Orang-orang tingkat tinggi dari gerakan surgawi yang menyaksikan pertempuran di udara imajiner sejauh 500.000 mil dari langit hanya merasa bahwa pertempuran telah sepenuhnya terbalik. Pada saat ini, tombak perang tangan kanan Dewa Perang Paduan juga telah diangkat lagi, dan tombak tajam-tajam dari pria dingin dan dingin itu ditujukan pada cacing yang bergerak cepat yang masih berada di masa depan. Momen berikutnya akan terlempar, membunuh Jeroge di tempat. Pada saat inilah beberapa petinggi inti dari generasi tua keluarga Tianji terjun ke wilayah pusat pada saat yang sama, dan berteriak keras, dan mengumumkan bahwa perang berakhir, akhir permainan, pemenangnya. Sa Baofeng, semuanya, debut telah hilang. Jangan malu, paman ini berkata, aku tidak akan pernah melawanmu, hari ini, aku akan meninggalkanmu hidup-hidup. Kata-kata Yesuan keluar, dan prajurit paduan menyingkirkan perisai perang dan tombak, lalu memerintahkan Baofeng untuk mengangkat perubahan mekanis. Dengan suara gerakan mekanis intensif dari kartu, peperangan humanoid dengan cepat memulihkan bentuk benteng asli Baofeng,
dan Ye Xuan melangkah maju, lalu melambaikannya untuk pertama kalinya. Sambil melakukan semua ini, seluruh hati Ye Xuan digantung di mata orang buta itu. Dia benar-benar khawatir bahwa sebelum Bao Feng diambil, avatar tertentu dari Kaisar suku Tianji Yi segera muncul. Jika demikian, pihak lain harus mencari berbagai alasan untuk meninggalkan Bao Feng milik Ye Xuan untuk dipelajari. Ini adalah simpul mati. Ye Xuan tidak akan pernah bisa menyerahkan benteng kehidupan. Akan ada masalah besar. Untungnya, gerakannya cukup cepat, dan dia melambaikan hidupnya ke tubuh sebelum pihak lain muncul. Pada saat ini, bahkan jika identitas Patriark Surgawi, Kaisar Yi, muncul kembali dan mengajukan permintaan yang sama, Ye Xuan sama sekali tidak takut. Di dalam dunia abadi, ada dua nomor Bao Feng yang identik berdiri berdampingan, satu adalah perubahan benteng kehidupan yang baru saja dikumpulkan, dan yang lainnya adalah Bao Feng yang asli. Pada saat itu, akan menjadi masalah besar untuk menyerahkan Bao Feng yang asli. Ye Xuan tidak merasa buruk sama sekali. Sekarang benteng kehidupan telah tumbuh setinggi ini. Bagi Ye Xuan, bahkan benteng berdiameter 100.000 meter pada dasarnya tidak dapat membuatnya terkesan, dan benteng kehidupan adalah rasio, benteng besar apapun adalah iga ayam. Perang ini, aku kehilangan hatiku dan mengambilnya. Segera, Jero juga mengangkat keadaan perubahan mekanis, dan cacing itu kembali ke benteng ungu samar lagi, dan permukaannya berlubang dan tampak seperti serigala. Bila paduan super kuat yang sebelumnya terkikis oleh perisai mati antimateri hitam dari tangan kiri Dewa Perang Paduan adalah bagian terkeras dari dinding luar benteng sembrono, yang dibentuk oleh penataan ulang molekul dan kondensasi akhir. Itulah erosi yang sebenarnya, yang secara langsung mengarah ke bentuk samar benteng ungu samar. Namun, di sini adalah markas orang-orang Tianji. Ada banyak bintang industri di lingkaran industri pinggiran, yang dapat dengan mudah diperbaiki. Selain itu, pertempuran ini Yaro juga sangat tersentuh. Oleh karena itu, pada saat ini, dia melambaikan benteng lavendernya ke dalam tubuh. Beralih ke kepala Ye Xuan, wajahnya secara mengejutkan tenang, tanpa sedikit pun kebencian. Itu hanya sedikit rumit. Ketika dikatakan bahwa setengah tiba-tiba berhenti, aku menatap Ye Xuan sebentar, dan tiba-tiba menghela nafas. Rubah muda itu benar-benar penyanyi duniawi. Aku tidak menyangka kau akan dilecehkan olehnya. Sentimen aspek itu memiliki perubahan yang sangat besar. Perisai cahaya mati anti-material benar-benar sempurna. Serangan apapun dapat diabaikan. Itu hampir seperti jarak dekat. Dalam hal serangan jarak jauh, ada juga tombak paduan yang mengerikan pada kecepatan ledakan. Bahkan kecepatan cacing sedikit lebih rendah. Hei, ada kartu as dalam perang, yang hanya melawan langit dan otaknya terbuka lebar. Tapi aku tidak dapat memikirkan cara untuk memecahkannya. Itu luar biasa. Berbicara tentang ini, Jero tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu. Kata-katanya berubah, raut wajahnya lebih aneh. Jika tebakanku benar, tombak perang paduan itu, harusnya ada perubahan lain. Tombak cahaya kematian antimateri. Ini adalah tak terkalahkan yang sebenarnya. Pada akhirnya, dia tersenyum pahit dan sekali lagi mendesah, kamu masih memiliki keraguan. Pertempuran ini belum melakukan yang terbaik. Kartu truf yang sebenarnya belum pernah ditampilkan, dan aku sudah kalah. Petik 2. Ketika pertempuran dengan Kaisar Shao Feng, dia menang, tetapi aku tidak menerimanya. Tetapi hari ini, perang ini, aku sepenuhnya yakin, tetapi sangat disayangkan bahwa dunia ini tidak memiliki kesempatan untuk bertarung dengan kejeniusan para jenius. Saat kata-kata ini keluar, ada suara bergema di udara sekitarnya. Ya Tuhan, aku tidak salah. Dengan temperamen Yellow yang sombong, aku benar-benar mengakui kekalahan dan menyatakan keyakinanku atas kekalahan ini. Ini luar biasa. Yang lebih mengejutkan adalah Bao Feng. Kecepatan pertumbuhannya sangat menakjubkan sehingga mudah untuk mengalahkan Yero. Itu belum sepenuhnya dilakukan. Ini sungguh tak terbayangkan. Ini adalah pembukaan otak yang besar. Perisai cahaya mati antimaterial benar-benar sempurna. Jarak dekat mutlak tidak terkalahkan. Serangan apapun, termasuk serangan energi, dapat diblokir oleh perisai hitam. Karakteristik energi cahaya antimaterial akan hancur. Tapi bagaimana dia melakukannya? Bisakah generator cahaya antimateri dipindahkan ke tangan di balik perubahan mekanis, dan ukuran perangkat dapat dikompresi? Ini sama sekali tidak ilmiah. Petik 2. Mungkin panduannya tidak diketahui. Seberapa tebal paduan dari paduan sepanjang 5 km?
Generator energi cahaya antimaterial dari benteng besar berdiameter setidaknya 10.000 meter. Bagaimana itu bisa dikompresi ke dalam lengan? Itu pasti prinsip panduan dari jalur pipa. Namun, kesulitan teknisnya terlalu banyak. Ini adalah bidang penelitian baru, membuka pintu baru bagi kita. Masih ada tombak, hanya keadaan paduan super, ia memiliki kekuatan seperti itu. Jika benar, seperti yang dikatakan Elo, ia juga dapat diubah menjadi tombak kematian antimateri, kekuatannya harus sekali lagi meroket. Itu benar-benar ritme ketiadaan yang tak terhentikan, bahkan benteng bintang super yang tetap, mungkin tidak dapat menghalangi, akan dikenakan oleh tombak. Yang mempesona, itu benar-benar mempesona, Sa Baofeng masih hidup dan buas. Aku tidak dapat membayangkan burung pegar menjadi burung phoenix. Sama seperti burung mayat hidup dalam api, ia telah tumbuh sepenuhnya. Bakat seperti ini untuk pertumbuhan horor dalam kesulitan dapat memiliki. Ya, ada 4 pepatah mempesona duniawi sebelumnya, Pangeran Xuan, Dewa Perang yang tak terkalahkan, Raja Rubah dan Kesuraman kurang hormat, menurut pendapatku, sekarang dapat menambahkan Sa Baofeng, 5 pesona besar dunia, rahasiaku keluarga akhirnya dapat duduk. Rasio besar sudah berakhir, perintah patriark sudah keluar. Pada saat inilah para elit inti dari generasi tua yang terus berjuang dalam pertempuran ini dan kemudian melanjutkannya tiba-tiba berkata, Panglima Armada Perintis, Sa Baofeng. Wakil Panglima, Yero. Di akhir rasio besar, Kepala dan Wakil Komandan Armada Pionir segera diidentifikasi, yaitu Sa Baofeng dan Yero. Meskipun hasil ini diharapkan sedini mungkin, tetapi para tetua inti dari generasi tua Tianzuo diumumkan secara terbuka, mereka masih menyebabkan desahan lega di udara sekitarnya. Banyak orang memandang Yaro dengan cara yang aneh, tetapi dia diam, dan tidak ada perasaan malu. Itu mencerminkan semacam kultivasi dan temperamen. Adegan ini jatuh pada inti generasi tua keluarga surgawi. Di mata atas, ketika mereka membiarkan mereka diam-diam mengangguk. Jelas, Yelo sama-sama bermanfaat dalam pertempuran ini. Mungkin Sa Baofeng dibunuh oleh Raja Rubah di awal, tetapi nirwana Phoenix ini, tetapi membuat keajaibannya, sekali lagi akan membebani Yero. Tidak diketahui sekarang, dia memang memiliki kekuatan dan kultivasi diri seperti ini. Ye Xuan juga menyadari hal ini, dan menoleh untuk melihat Zhou yang tanpa ekspresi ke atas dan ke bawah beberapa mata, sedikit mengerutkan kening, hatiku tidak terlalu senang. Jika ini adalah pertempuran, itu benar-benar membantu orang-orang Tianji untuk menciptakan seorang jenius dari generasi muda para jenius, dan itu akan terlalu membisu. Pada saat yang sama, di suatu area di inti bagian dalam daratan, sebuah ruangan tanpa pintu, jendela, dan lorong apapun dari semua sisi, duduk di depan layar 3 dimensi holografik, Pendeta Kaisar Agung, juga seorang yang beralis ganda. Kunci, cahaya, dan kondensasi, tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Tidak ada orang lain di seluruh ruang rahasia, dan gambar yang muncul di layar stereo holografik di depannya adalah luasnya langit di luar langit. Sosok Ye Xuan dan Yero terlihat jelas. Pada saat ini, suara pelan yang mengeluarkan napas sia-sia tiba-tiba terdengar di ruang rahasia ini. Saya tidak tahu dari mana asalnya, bagaimana. Apa yang kamu temukan? Objek yang ditanyakan oleh suara itu jelas adalah hantu tua Wensing, dan dia memang merespons sejak awal. Aku masih mengerutkan kening dan menggelengkan kepala, agak aneh, tapi aku tidak yakin apa yang salah, tapi aku tidak tahu mengapa. Aku selalu punya firasat, sepertinya pernah bertemu sebelumnya, aku tidak tahu apakah itu benteng ini, atau orang ini. Petik 2, sayangnya, jumlah Scorpio sama sekali tidak dapat disimpulkan, dan setiap kali momen kritis terganggu secara paksa, sepertinya ada kekuatan untuk menghalanginya. Berbicara tentang ini, Wensing tidak berbicara lagi, dan keheningan di ruang rahasia. Setelah beberapa saat, suara orang yang diduga berasal dari suku Tianji terdengar lagi, karena ada masalah, itu harus diperiksa, tetapi kata-kata Sa Baofeng hampir tidak dapat diucapkan di masa lalu, tidak diperlakukan dengan gegabah. Jarang bagi keluarga Tianji untuk menghasilkan orang jenius sekelas jenius seperti itu. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan menjadi patriark muda berikutnya, dan dia tidak akan dapat melakukan sentrifus untuk ini. Jadi, mari kita mulai dengan nomor Baofeng untuk saat ini. Periksa nomor Baofeng. Jika tidak ada masalah dengan kapal perang, maka itu pasti masalah manusia. Pada saat itu, tergantung pada situasinya, setidaknya ruang lingkup target dipersempit. Objek, petik 2,
Kamu meragukan. Baofeng adalah kapal perang kehidupan yang ditinggalkan oleh hantu tua di masa lalu. Kata-kata hantu tua Wensing bergema lagi, yang disebut kapal perang kehidupan hanyalah legenda di masa lalu. Mereka tidak pernah ada di masa lalu. Mereka belum dikonfirmasi. Aku telah mencarimu selama bertahun-tahun, dan tidak ada hasil, bagaimana mungkin? Apakah itu akan muncul di tangan inti senior dari generasi muda Tianzu? Masalah ini tidak bisa ceroboh. Kamu dapat melihat kemampuan fusi mekanis yang ditunjukkan Sabaofeng. Jangan sebutkan itu hanya tombak antimateri mati dan perisai antimateri mati. Aku bahkan tidak bisa melakukannya. Suara Kaisar Yi tiba-tiba menjadi bermartabat, menurut analisisku, kemampuan fusi mekanis Sabaofeng telah melonjak dan melampaui batas bahkan karena perang itu, tetapi itu sama sekali tidak dapat mencapai tingkat ini, jadi masalahnya pada dasarnya ada di kapal perangnya. Ada kemungkinan besar menyembunyikan rahasia tersembunyi kamu dan aku. Jika Sabaofeng tidak memiliki masalah dalam dirinya sendiri, maka sebagai patriark bangsa Tianzu, dapatkah aku duduk dan menonton seorang jenius yang mempesona yang tidak mudah muncul dalam keluarga, dan menjatuhkan jebakan? Petik 2. Belum lagi hilangnya Saofeng dan yang lainnya terlalu memalukan. Dua napas yang dipantau pada saat itu jelas lebih unggul dari wilayah utama bintang. Jelas bahwa ada rahasia yang tersembunyi di bintang kejahatan. Petik 2. Saya tidak tahu apakah ada hubungan antara kedua hal ini, tetapi mereka terjadi pada saat yang sama dalam waktu yang singkat, dan mereka harus mencurigakan. Dalam kejadian yang tidak mungkin bahwa pengaturan tertentu dari hantu tua Singbo dimulai, maka tidak baik. Petik 2. Tetapi satu hal yang pasti, yaitu, hal-hal lama di alam semesta kedua tiba-tiba mengirim pasukan ke alam semesta pertama saya. Bahkan pertanyaan tentang Teran dan Federasi Faro tidak lagi diurus, dan pasti ada beberapa rahasia. Sangat mungkin itu akan terkait dengan pengaturan misterius di dalam sumber kejahatan. Berbicara tentang ini, Kaisar Yi menghela napas, sayangnya, saya telah menjelajahi bidang bintang berkali-kali. Setiap kali saya hanya dapat memasuki zona penyangga area pusat. Saya hanya melihat beberapa retakan berlubang dan banyak kumbang hitam, bintang-bintang. Keberadaan perbaikan yang disebutkan di atas di wilayah utama tidak dapat memasuki pedalaman inti. Saya dapat melakukan perjalanan. Untuk sumber kejahatan, saya selalu ragu. Saya pernah memasuki tepi pedalaman inti. Saya hampir tidak dapat kembali. Saya bertemu bintang di kepala. Kaisar baju besi hitam. Wen Sun mengambil alih kata-kata dan mengambil masalah. Anda juga tahu bahwa kultivasi saya yang tersembunyi dan cerdas hanyalah tahap akhir dari singularitas. Merupakan keberuntungan besar untuk hidup dalam menghadapi keberadaan semacam itu. Tetapi sekarang tampaknya kultivasi semacam ini telah menjadi semacam kemudahan, dan sekali lagi dapat memasuki pedalaman inti sumber kejahatan. Setelah mengatakan itu, hantu tua Wensing yang telah duduk bersila di tanah ruang rahasia tiba-tiba berdiri, dan bentuk tubuhnya menghilang sepenuhnya, tetapi suaranya masih bergema di ruang rahasia, adapun semua yang ada di base camp, itu tergantung padamu. Kalau begitu, anak Sabaofeng akan melakukan apa yang kau inginkan. Pertama-tama periksa kapal perang Baofeng, dan kemudian putuskan apakah akan menyelidikinya sendiri. Untuk waktu yang lama, di ruang kosong itu, terdengar desahan panjang lagi. Itu adalah suara Kaisar suku Tianji. Oh, bahkan jika itu adalah avatar, tidak ingin tinggal di sini untuk waktu yang lama. Jika kau menemukan alasan, kau akan segera pergi, tetapi apa gunanya? Jangan lupa, dewamu, bagaimanapun juga, masih berada di kota Tianji, bagaimanapun juga, tidak mungkin untuk berpisah. Aku tahu semua ini, tetapi masih melarikan diri dari kenyataan, apakah patriark ini benar-benar? Setelah desahan terakhir, ruangan ini terletak di bagian terdalam dari inti bagian dalam benua surgawi. Tidak ada suara lagi. Setelah waktu yang singkat, lingkaran industri luar dari 3 wilayah utama kota Tianji, yang jauh dari benua surgawi, menjadi luas, lebih besar daripada di kehampaan. Suara kepala klan Tianji, salah satunya, membuat hati Ye Xuan tiba-tiba tergerak.